Saya ingin katakan begini, justru saya memperoleh pencerahan dari Anda, si anak kecil ini, si bocil ini, tentang ya itulah mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan selalu menempatkan ayat-ayatnya dalam konteks. Karena jelas dikatakan, kayak tadi kita bicarakan, memang harus berperang. Memang ada perintah perang di dalam Islam. Sesuatu yang tidak dikenal di dalam Kristen, saya rasa. Saya duga, saya juga tidak. karena saya nggak baca ya. Saya duga ngelihat gaya berdakwahnya atau menyebarkan agamanya Yesus, ya. Dia memang nggak pernah perang. Dia bahkan mintanya dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Orang yang disiksa, ditindas, dibuat menderita, dan dia tetap mengasihi orang-orang yang membuat dia menderita. Bahkan dia meminta umatnya, kasihilah mereka itu. Pernyataan Ade Armando ini mengagetkan, sangat mengagetkan. Kumaila langsung mengoreksi pernyataan Ade Armando. Dia tuh ngomong kayak gini, itu bikin penonton salah paham loh, seolah ngasih narasi, nih Islam tuh keras, kenapa nggak pada masuk Kristen aja? Kumaila betul, kalau merasa agama Kristen lebih damai daripada agama Islam, kenapa tidak masuk Kristen saja? Karena jelas dikatakan, kayak tadi kita bicarakan, memang harus berperang. Memang ada perintah perang di dalam Islam. Perintah perang dalam Islam ada. Ajaran cintailah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada sama sekali. Syarat berperang dalam Islam cuma 3. 1. Jika diperangi, diserbu, dijajah oleh bangsa lain. 2. Jika orang lain mengusir kaum muslimin dari tanahnya sendiri. Jadi kalau Anda diusir dari tanahmu sendiri, berperang, lawan. Ketiga, memerangi kezaliman dan menegakkan keadilan. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perang, itu setelah ketiga poin itu terjadi. Jika tidak, maka umat Islam tidak boleh berperang. Allah berfirman di ayat 190, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala di sini ya memerintahkan kaum mukminin untuk berperang. Tapi siapa yang berhak untuk diperangi? Apakah setiap orang kafir boleh diperangi? Tentu tidak. Dan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Di sini Allah mengatakan, dan perangilah di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Berarti dalam Islam itu, Pak, yang boleh kita perangi itu yang memerangi kita. Adapun yang tidak memerangi kita tidak boleh diperang. Karena tentu ya, semua bangsa, semua orang yang berakal tidak mungkin menerima kalau misalnya ada orang yang mau memerangi kita, kemudian kita disuruh diam, tidak boleh melawan. Ya, kalau misalnya negara Indonesia diserang oleh negara lain, kemudian kita orang bangsa Indonesia disuruh nggak boleh melawan. Akal mana yang bisa menerima hal seperti itu? Makanya salah besar kalau dikatakan Islam itu agama perang. Mana ayatnya? Oh tuh lihat, buktinya ada ayat-ayat disuruh perang. Iya, yang diperangi siapa? Yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi siapa? Iya, memang betul ada ayat-ayat perang, sahih. Bahkan ada ayat disuruh membunuh, betul, tapi siapa dulu?
Apakah Islam menyuruh perangi semua orang? Enggak. Apakah Islam menyuruh membunuh semua orang? Enggak. Yesus, ya, dia memang nggak pernah perang. Dia bahkan mintanya dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Pada waktu Yesus masih hidup, itu berada di bawah penjajahan apa enggak? Di bawah penjajahan Bangsa Romawi. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Yesus tidak mampu mengusir penjajah Romawi yang menindas bangsanya sendiri. Karena Yesus mengajarkan bangsanya untuk mencintai musuh. Musuh bangsanya pada saat itu adalah penjajah Romawi. Berarti bangsanya harus mencintai penjajah Romawi. Akhirnya Romawi membunuhnya di kayu salib. Dan Romawi terus menjajah bangsanya setelah Yesus mati di kayu salib. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berhasil memukul mundur tentara Romawi dan tentara Persia yang mencoba menguasai tanah Arab. Nabi Muhammad mampu mempersatukan wilayah Arab dalam Islam. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton video ini. Sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله